Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk perjumpaan hari ini, kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Ini lanjutan dari materi pada bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah membahas tentang relasi. Apa itu relasi? Yaitu suatu hubungan ya, lalu kita ambil garis besarnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam fungsi atau pemetaan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan relasi. Nah, setiap untuk pengertian fungsi sendiri atau pemetaan, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, tidak kurang atau tidak lebih dari satu. Relasi seperti itu merupakan relasi khusus yang disebut fungsi atau pemetaan. Nah, di sini berarti kalau setiap anggota A, berarti untuk setiap anggota A, misalnya ini dia yang di bagian depan ini, nanti kalau diganti B di sini atau Z di bagian depan sini, nah dia harus tepat berpasangan satu ke anggota yang di sebelah kanannya, di sebelah sini. Nah, jadi ini pasangannya Dina adalah anak dari Bunia. Nah, berarti kan satu ibu kandung itu hanya punya setiap anak itu hanya punya satu ibu kandung, jadi hubungannya itu hanya satu. Tidak ada satu anak mempunyai dua ibu kandung. Nah, relasi anak dari himpunan anak Nina, Reza, Andri, Irmana. Di sini ini himpunan awalnya, dia dipasangkan ke himpunan B. Nah, jadi di sini berarti kalau misalnya ada kesimpulan Reza dan dan Irma ini bersaudara, ibunya sama Wati. Tapi A di sini tepat satu hubungannya ke B. Nah, selanjutnya lihat pada contoh yang pertama, nyatakan diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Nah, di sini walaupun di bawah sudah ada kesimpulan, Ibu terangkan kembali. Nah, hubungan A ke B. Nah, lihat A ke B itu tepat satu. A ke U. Nah, A meletakkan di sini ke V. Nah, kemudian di sini adalah kemudian, nah yang di sini B tidak tepat satu ya. Kalau yang A tepat satu, yang B ini ada dua. Jadi dari himpunan A ke himpunan B ada anggota yang dia dua nih, yaitu B. B ini dia tidak tepat satu, berarti ini bukan fungsi. Nah, coba sekarang kita lihat yang bagian kedua. Bagian kedua ini A ke W, kemudian B ke U, kemudian C ke X. Nah, di sini bagian yang pertama A, himpunan A ini tepat satu ke B. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah fungsi karena dia tepat satu pasangan ke B. Nah, sedangkan yang ketiga, lihat di sini himpunan A yaitu B di sini dia tidak menghubungkan dirinya ke himpunan B di sini. Nah, jadi ini bukan merupakan fungsi. Jadi misalnya kalau di gambar ini yang mana fungsi atau bukan, nah yang ini bukan fungsi karena tadi alasannya ya, karena dia tidak tepat satu, dia memiliki lebih dari satu pasangan nih ke B. Nah, kemudian yang kedua ini merupakan fungsi karena dia anggota A tepat satu ke B. Kemudian yang ini bukan fungsi karena yang A ada satu tidak memasangkan dirinya atau tidak memiliki pasangan ke himpunan B.
Ya, jelas. Kemudian, nah untuk penamaan pada fungsi. Di sini kalian lihat juga bagian atas, untuk setiap himpunan ini selalu huruf besar. Nah, untuk P dan Q. Nah, kemudian anggotanya itu pasti kalau dia menggunakan abjad atau huruf, dia selalu huruf kecil. Jadi yang bagian penulisan huruf besar atau huruf kapital itu ini bagian himpunannya, tapi anggota himpunannya itu huruf kecil. Nah, kemudian di sini ini untuk P itu sama saja dengan kita menyebut bahwa ini bagian dari X. Kemarin kita pada koordinat. Jadi kalau nanti kita menyebutkannya dalam bentuk pasangan berurutan, ini adalah X. Kemudian untuk bayangan petanya sendiri itu merupakan Y. Jadi X, Y. Jadi misalnya kalau dilampirkan nanti A, P untuk pasangan untuk pasangan berurutannya bukan A, 1, kemudian B, 2, C, 4, kemudian D, 2. Nah, daerah asal itu adalah untuk setiap anggota yang ada di depan, bagian depan. Jadi nanti kan ada dua bentuk seperti ini bukan lingkaran ya, tapi bentuk lonjong ya kalau kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk yang seperti telur ini yang pertama ini disebut daerah asal atau domain. Nah, kemudian untuk di sini untuk Q di sini, Q ini merupakan daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan hasilnya di sini dia disebut sebagai daerah hasil atau range. Nah, kemudian untuk A di sini untuk nilainya sendiri itu adalah A atau disebut bayangan. Nah, disebut bayangan. Jadi A ke 1 di sini, 1 di sini merupakan bayangan dari A. Jadi kalau misalnya 2 itu bayangan dari B. Ya, kemudian untuk 2 juga dia bayangan dari B dan bayangan dari D. Kemudian untuk 4 itu bayangan dari C. Nah, di sini lihat. Nah, ini kalau kita mendatanya dalam bentuk himpunan. Jadi kalian ingat juga pembelajaran pada kelas 7 ini penulisan kita seperti anggota himpunan. Nah, jadi P di sini harus huruf kapital, kemudian dibatasi dengan kurung kurawal. Untuk setiap anggotanya ini harus huruf kecil. Di sini kita data disebut daerah domain atau daerah asal. Kemudian di sini ada kodomain yaitu daerah kawan. Nah, untuk range-nya sendiri atau daerah hasil itu daerah yang dihubungkan panah dari daerah asal, yaitu anggota Q yang mempunyai pasangan dari P, dari anggota P. Nah, untuk penamaan suatu fungsi pemetaan dapat diberi nama dengan F, G, H atau huruf kecil lainnya. Misalnya, nah untuk di sini kan kalau kita pada umumnya kita baca ini F bagi A, tanda panah 2. Nah, sedangkan dalam fungsi sendiri pembacaannya adalah fungsi pemetaan F memetakan A ke 2. Berarti di sini fungsi atau pemetaan F. Nah, F memetakan A ke 1 ya. Kemudian misalnya nanti ditulis FG atau fungsi G di sini. Nah, maka fungsi G memetakan 3 ke 4. Berarti misalnya ini di dalam soalnya fungsi G
memetakan memetakan B ke 2. Nah, gitu ya. Berarti misalnya fungsi H memetakan D ke 2 atau fungsi Z memetakan C ke 4. Kira-kira jelas ya dalam penamaannya. Kemudian untuk menyatakan fungsi pemetaan. Pada bahasan tentang pengertian fungsi telah dikemukakan bahwa fungsi adalah relasi khusus. Nah, kalau relasi kan kemarin bebas ya, dia boleh mempunyai 2 pasangan, 3 pasangan. Nah, tapi pada fungsi dia harus tepat 1 pasangan ke himpunan yang kedua. Nah, dia tetap sama, ada 3 cara, sama seperti pada relasi kemarin. Nah, untuk cara-caranya ada diagram panah, diagram kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, ini bukan ya. Ini bukan. Nah, banyak fungsi dari 2 himpunan. Berikut ini adalah akan dibahas mengenai cara menentukan banyak semua fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan yang banyak anggota diketahui. Nah, jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA, nah misalnya kalian bacanya NA, kemudian ini NB. Nah, tapi pada bahasa fungsi bacanya sama, seperti kita membacanya dalam bentuk himpunan. Jadi banyak anggota A, jadi ini merupakan jumlah atau banyak. Jadi ini membacanya N di sini adalah banyak anggota A dan banyak anggota B. Nah, jadi banyak itu pada kita kemarin pada himpunan ya. Nah, banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Nah, untuk mencarinya adalah misalnya jumlah anggota B-nya berapa. Nah, berarti dia dipangkatkan dengan banyaknya jumlah anggota A. Itu misalnya tadi ini. Misalnya kita pakai yang ini. Nah, jadi banyaknya anggota A, misalnya anggota A 4. Berarti 4 pangkat 4. Jadi kalau banyaknya anggota Q di sini 3, berarti banyaknya kemungkinan terjadi itu berarti kan B banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A, berarti 3 pangkat 4. Nah, berarti kalau di sini misalnya anggota Q itu ada 2, berarti jadinya 2 pangkat 4. Nah, begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, jika fungsi yang terjadi dari B ke A, berarti kita balik. Jadi A pangkat banyaknya anggota A pangkat anggota B. Nah, untuk contoh selanjutnya, ini kita bisa lihat jika A anggota himpunannya ada 1, 2, 3 sampai 5. Nah, kemudian B, ingat ini cara membaca notasi pada himpunan. Di sini adalah dengan himpunan B, anggotanya X, di mana X itu, nah kita baca dulu ke tengah. Di X bacanya kemudian di sini kebalik ya, karena kita bacanya dari balik gini. Jadi anggota B X, di mana X di sini kurang berarti lebih dari 5 dan X kurang dari sama dengan 10. X bilangan ganjil. Nah, berarti lebih dari 5 kemudian kurang dari sama dengan 10, berarti anggotanya kita bisa tuliskan yaitu yang ganjil 7 dan 9. Nah, kita buat soalnya adalah
kita buat fungsi dari A ke B. Maka kita untuk menjawabnya kita data dulu anggota himpunannya. Untuk anggota himpunan, banyaknya anggota himpunan pada A itu ada 5. Anggota himpunan pada B itu ada 2. Nah, untuk banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, berarti banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B tadi 2. Banyaknya anggota A itu 5. Jadi 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya 32. Kebanyakan. Nah, berarti kalau kalian mau dituliskan semua ada 32 fungsi yang memungkinkan. Nah, kemudian banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A itu berarti banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Berarti 5 pangkat 2 yaitu 25. Banyak ya. Kalau kalian tuliskan semua itu bisa berapa lembar. Kemudian mungkin hari ini cukup sampai sekian. Kemudian nanti kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu sendiri kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugas dan nanti akan saya, misalnya untuk tugas saya akan bagikan di classroom. Kemudian kalian bisa langsung japri melalui WA jika mengalami kendala atau kurang jelas tentang penjelasan hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.